Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Marcella Hapsari dengan NPM 202151048 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini kita akan mengerjakan soal bangun ruang menggunakan software Cabri 3D. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu ada diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk sepanjang 11 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kubus tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba menyelesaikan soal tersebut menggunakan software Cabri 3D. Nah, sekarang kita buka terlebih dahulu ya softwarenya. Setelah itu, untuk pengerjaan pertama, langkah pertama kita harus membuat bangun ruang kubus tersebut. Nah, untuk membuat suatu kubus itu kita memerlukan perpotongan antar diagonal dan titik ujungnya. Nah, untuk membuat pusatnya, yaitu kita pusatnya di 0 semua. Nah, berarti ini di sini ya. Nah, karena di soal itu rusuknya itu sepanjang 11 cm, maka untuk menentukan panjang rusuknya kita bisa koordinatnya, yaitu panjang rusuk dibagi 2, yaitu 11 dibagi 2 itu 5,5 dan y-nya juga 5,5. Nah, di sini sudah ada koordinatnya, kita tinggal membuat kubusnya, yaitu klik icon di sebelah sini lalu ke cube. Nah, untuk membuatnya yaitu klik di tepat titik pusat tadi di titik 0,0,0 sampai terdapat tulisan face centered in this point. Nah, baru diklik. Habis itu kita tarik ke titik kedua yang kita buat, yaitu and given this point, sampai ada tulisan tersebut, dan ini harus tepat di titik yang telah kita buat. Setelah itu tinggal diklik aja. Nah, kita bisa mengeceknya terlebih dahulu apakah benar kalau panjang rusuknya itu 11 cm. Nah, kalian klik ini di stand sini. Nah, nanti ada length. Nah, di sini tinggal klik saja lalu ke sisi yang akan kita cari. Nah, ini sisi-sisinya udah 11 cm ya. Seperti soal. Nah, kita akan mencari luas permukaan dan juga volume kubus tersebut. Maka tinggal klik icon barusan lalu ke area. Nah, ini untuk mencari luas permukaan. Di sini luas permukaannya adalah 726 cm persegi. Lalu untuk mencari volumenya, kita bisa klik yang ini, volume. Tinggal klik di area kubusnya, maka volumenya sudah diketahui ya, 1331 cm kubik. Di sini kita tulis kesimpulannya, jadi luas permukaan dan jadi permukaannya adalah 726 cm persegi dan volumenya adalah 1331 cm kubik. Nah, untuk soal pertama sudah kita selesaikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada soal berikutnya, yaitu diketahui kubus PQRS TUVW seperti pada gambar berikut. Ini gambarnya sudah ada ya. Nah, kita akan mencari jarak antara titik Q dan titik tengah PR adalah, nah, titik Q ada di sebelah sini dan kita mencari jarak dari garis PR ya, titik tengah dari garis PR, berarti dari W ke titik tengah garis PR. Nah, kita selesaikan menggunakan software Cabri.
Nah, di sini klik new from template, kita ke natural non vector pengangkat. Nah, sekarang kita seperti tadi ya, karena ini kubus, maka kita buat dulu titik pusatnya sebagai diagonal, sebagai titik perpotongan diagonalnya, yaitu di 0,0,0. Klik new point. Nah, setelah itu kita lihat di sini di soal bahwa di sini tuh panjang rusuknya 6 ya, panjang sisi-sisinya tuh 6. Maka kita buat titik koordinat dengan x-nya yaitu 3, y-nya 3, dan z-nya 0. Setelah itu kita buat kubusnya seperti soal sebelumnya, yaitu tinggal ke cube. Nah, kita klik titik yang tadi pusat kita telah buat sampai ada tulisan face centered in this point, lalu tinggal diklik, lalu seret ke titik kedua yang telah kita buat sampai ada tulisan and given this point. Harus tepat ya, kalau tidak maka ukurannya tidak akan sama. Nah, kita coba cek ya ukurannya apakah benar 6 cm. Nah, untuk panjang sisi-sisinya sudah sesuai, yaitu 6 cm, dan sekarang kita beri nama kubus tersebut PGRS TUVW. Tinggal klik icon titik di sini, lalu klik titik sudut dari ruang tersebut sampai tepat pada titik tersebut dan terdapat tulisan this vertex. Nah, tinggal saja klik namanya di sini P, di sini Q, ini R, S, T, U, V, W. Untuk memudahkan pengerjaan soal, kita buat kubusnya menjadi tanpa warna, jadi kosong ya, sisa kerangkanya saja. Nah, tinggal klik kanan lalu ke surface style, klik yang empty. Nah, kubusnya sudah terlihat seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari jarak dari titik W ke titik tengah PR. Nah, berarti sekarang kita akan membuat segmen terlebih dahulu. Untuk klik dari sini lalu ke segmen, lalu klik dari titik P, titik P, tarik ke titik R. Nah, di sini kan terdapat diagonal yang tadi kita buat, titik perpotongan diagonal. Maka ini merupakan garis tengah dari PR, titik tengah dari PR. Nah, berarti tinggal kita sambungkan saja dari W ke titik tengah PR tersebut. Nah, kita kan sudah menentukan jarak ya dari titik W ke titik tengah PR. Nah, kita tinggal cari panjangnya saja berapa. Klik length, lalu garisnya diklik. Dan di sini panjangnya yaitu 3/6 cm. Nah, jadi dapat disimpulkan jarak antara titik W dan titik tengah PR adalah 3/6.
juga akar 6 cm. Nah, soal yang kedua sudah dapat diselesaikan. Sekarang ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Nah, di sini soalnya adalah diketahui limas beraturan, yaitu ada T, A, B, C, D dengan rusuk alas 2 cm dan rusuk tegak akar 3 cm. Nilai tangen sudut antara sudut TD dan bidang alas ABCD adalah. Nah, sekarang kita akan membuat dulu limasnya di software Caddy. Nah, klik lagi new from template, pilih yang natural no vectors, klik OK. Nah, seperti biasa kita buat dulu koordinat titik pusatnya. Setelah itu karena diketahui di sini tuh soal tuh ini bukan limas beraturan T A B C D dengan rusuk alasnya 2 cm. Nah, berarti untuk menentukan panjang alasnya, yaitu koordinat X-nya yaitu 1, karena setengah dari panjang sisi alasnya, dan ini juga 1. Buat 4 titik ya, karena limas TABCD ini limas dengan alas persegi dan jarak dari tiap titiknya itu harus sama. Maka di sini min 1 X-nya dan Y-nya min 1 juga. Poin. Lalu min 1 Y-nya 1. Lalu ini 1, Y-nya min 1. Nah, sesudah ini karena kita tidak mengetahui tinggi limasnya itu berapa, tapi kita mengetahui rusuk alas dan rusuk tegak. Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan cara seperti berikut. Nah, di sini sudah diketahui ya, kalau misalkan tingginya itu 1 cm, kita bisa mencarinya dengan menggunakan perbandingan teorema Pythagoras. Nah, untuk mencari tingginya, kita tinggal membuat koordinat X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 1 sesuai tingginya ya. Nah, setelah itu kita tinggal menyambungkan ke semua titik tersebut dengan menggunakan icon sebelah sini, lalu klik yang convex polyhedron. Tinggal kita sambungkan semuanya. Nah, kita bisa memperbesarnya dengan klik display lalu ke skala yang diinginkan. Di sini saya pakai skala ke-4. Dan kita lihat ini sudah berbentuk limas yang kita inginkan. Tinggal kita ini surface style ke empty, lalu kita kasih nama tiap titiknya seperti tadi. Di sini titik T, di sini A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Nah, kita tentukan dulu ya panjangnya, kita cek terlebih dahulu apakah sesuai dengan soal. Klik play lalu klik ini. Di sini sesuai ya 2 cm dan rusuk tegaknya juga sesuai 3 cm. Nah, untuk mengetahui tingginya yaitu dengan menggunakan
kita buat dulu segmen dari titik T ke titik pusatnya. Nah, kita coba kasih namanya adalah E. Nah, setelah itu menurut perintah soal kita tuh akan mencari nilai tangen sudut antara rusuk TD dan bidang alas ABCD. Berarti nilai rusuk antara TD dengan alas. Berarti kita harus membuat dulu segmen dari D ke titik pusatnya. Nah, setelah itu kita berarti akan mencari sudut dari TDE atau titik pusatnya. Nah, caranya yaitu dengan cara mengklik yang tadi lalu ke angel. Nah, kita klik titik untuk mencari sudut mana yang ingin kita ketahui, yaitu dari T, D, dan E. Dan di sini sudah diketahui ya sudutnya 35 derajat. Nah, ini sudah diketahui sudutnya itu 35 derajat. Nah, untuk mencari nilai tangen dari sudut 35 derajat, kita bisa menggunakan kalkulator. Yaitu klik angel yang tadi. Nah, kita bisa menggunakan kalkulator. Nah, di sini ada panduan kalkulatornya. Nah, kita akan mencari nilai tangen dari sudut 35 derajat. Berarti kita tinggal ketik ya di sini dan dalam kurung 35. Itu hasilnya 0,47. Tangan dari 35 derajat. Nah, sudah kita ketahui ya hasilnya, maka kita simpulkan jadi nilai tangan sudut antara TD dan bidang alas ABCD adalah 0,47. Seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kita sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.